Hello guys, welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel saya, yang sudah like video saya sebelumnya dan komen. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan untuk kalian yang masih baru join, jangan lupa ya untuk tinggalkan subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya juga agar kalian selalu terinfo untuk video-video saya selanjutnya. Kemudian jangan lupa juga untuk kalian tonton terus video saya dan jangan pernah di skip ya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar dan juga like-nya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas kepada teman-teman seputar fungsi Excel ya teman-teman. VLOOKUP dan HLOOKUP teman-teman, yang digunakan untuk mencari data yang cukup banyak teman-teman. Ini saya buat simple ya teman-teman untuk pemula. Mungkin next saya akan bikin untuk yang kasusnya lebih berat, yang mana disitu butuh data yang cukup banyak yang untuk kita cari. Untuk kali ini saya akan bahas untuk yang pemula aja ya teman-teman. Mari kita mulai videonya. Oke guys, ini sudah masuk di di workbooknya ya teman-teman. Jadi ini saya sudah tadi saya sudah persiapkan sih untuk beberapa kasusnya. Ini kebetulan saya bikin kasusnya di sini mencari data nilai dan juga ranking dari data nilai mata pelajaran ekonomi ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan dua. Ini ada yang data nilai secara horizontal dan ini ada data secara vertikal, teman-teman. Nah, untuk yang vertikal ini penggunaannya bisa untuk pencairannya bisa menggunakan fungsi VLOOKUP, teman-teman. Sedangkan untuk yang data yang bentuknya vertikal seperti ini, kita bisa menggunakan fungsi HLOOKUP, teman-teman. Caranya seperti apa? Oke, saya akan kasih tutornya ke teman-teman seperti ini. Misalnya di satu kasus ini, saya ingin mencari nilai dan ranking dari nama spesifik seseorang, teman-teman. Caranya seperti ini, teman-teman. Misal kita mulai dulu dari yang VLOOKUP ya, teman-teman. Oke, sebelum itu untuk menyamakan tanda pemisah, saya sebutkan ya teman-teman, saya jelaskan ya teman-teman, kalau di sini tanda pemisah ini bisa kalian ubah menjadi titik koma atau koma sesuai dengan wilayah negara yang kalian setting di komputer, teman-teman. Caranya seperti apa? Seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian buka menu Windows di sini, kemudian ketikkan Control Panel. Setelah itu kalian masuk ke menu Clock and Region, kemudian pilih Change Data Time or Number Formats ya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal sesuaikan untuk formatnya. Biasanya kalau yang titik koma itu untuk yang menggunakan format Indonesia, teman-teman. Kita cari untuk yang Indonesia. Nah, ini kemudian bisa kita cek di additional setting. Nah, di sini list separatornya jadi titik koma, teman-teman. Makanya ada beberapa aplikasi itu yang tanda pemisahnya menggunakan titik koma atau koma, teman-teman. Yaitu karena kita settingnya bisa jadi kita ubah ke Indonesia atau kita ubah ke Inggris, teman-teman. Kalau saya sih lebih enak pakai yang koma aja, teman-teman. Karena tombolnya lebih gampang dicari. Saya lanjut lagi ke case yang tadi ya teman-teman. Oke, seperti itu tadi. Jadi disamakan dulu teman-teman. Saya pakai koma di sini. Tapi terserah kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih nyaman pakai titik koma ya nggak apa-apa. Nah, di sini saya akan bikin lagi dari awal. Jadi misalkan di sini akan saya buat untuk pencarian VLOOKUP, teman-teman, secara vertikal. Seperti ini teman-teman. Sama dengan VLOOKUP. Kalian bisa menggunakan huruf besar atau huruf kecil, nggak apa-apa, itu semuanya bisa kok. Setelah itu kalian ketik VLOOKUP. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai lookup-nya, nilai yang akan dicari, teman-teman. Bisa berupa angka, bisa berupa huruf. Nah, di sini karena yang mau kita cari adalah nama, di sini indikatornya itu adalah nama, maka kita pilih di nama ini, teman-teman.
kita kasih di sheet selanjutnya, kita kasih di kolom selanjutnya ya teman-teman, di D9. Kemudian kalian klik atau ketik tanda pemisah. Kalau di sini saya pakai koma. Nah, selanjutnya tabel array ini adalah tabel yang akan kalian panggil teman-teman. Nah, di sini untuk pemanggilan tabelnya itu harus pemilihan pertama adalah angka yang akan dicari atau huruf yang akan dicari teman-teman. Nah, karena kita akan mencari untuk yang nama ini, berarti untuk tabel array-nya kita mulai dari nama teman-teman. Seperti ini. Kemudian teman-teman ingin memanggil nilai di sini, maka dari kolom nama ini kalian tarik ke nilai teman-teman. Setelah itu kalian tarik sampai dengan data terakhir teman-teman. Nah, karena data terakhir di sini ada di K34 teman-teman, maka saya stop sampai di sini. Nah, setelah itu kalian beri tanda pemisah lagi. Dan jangan lupa untuk di lock ya teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman misalkan mau menggesernya lagi, di bawahnya lagi mau ditambahkan lagi, kalian tinggal tarik aja teman-teman, dan tidak akan merubah posisi dari tabel array-nya. Seperti itu. Nah, setelah itu tabel array sudah kita pilih. Kemudian index 6 ini adalah baris keberapa sih yang akan kita cari gitu kan. Nah, karena di sini kita mencari yang untuk baris yang kedua, berarti kita kasih tanda pemisah koma, kemudian kita masukkan angka 2. Ini maksudnya adalah baris kedua ya teman-teman yang akan kita cari. Setelah itu kita kasih koma lagi, range lookup-nya teman-teman. Nah, di sini ada true atau false exact match. Jadi untuk data true ini dia akan mencari data yang hampir sama teman-teman. Sekalipun mungkin inputan yang kita masukkan salah, masih memungkinkan dia akan memunculkan data selama data itu ada kemiripan dengan data-data yang lainnya. Kemudian untuk yang false ini kita hanya memanggil benar-benar data yang kita masukkan teman-teman. Apabila dia angka atau huruf berbeda yang kita masukkan dari data tabel array ini, maka otomatis dia tidak akan membaca dan akan membentuk huruf NA teman-teman, atau tidak diketahui. Di sini kita langsung pakai yang exact match aja ya teman-teman. Kita pakai yang false. Dan jangan lupa ditutup kurung. Nah, di sini kan kita masih belum menentukan nih siapa sih nama yang akan kita panggil seperti itu. Nah, teman-teman masukin dulu namanya. Misalkan di sini saya akan memasukkan nama Superman ya. Nah, seperti ini. Otomatis dia akan kepanggil teman-teman. Berarti nilai mata pelajaran ekonomi Superman itu adalah 83 teman-teman. Atau kita mau panggil nama lain. Misalkan kita mau panggil nama Spiderman. Nah, nilai Spiderman di sini adalah nilai 80 teman-teman. Seperti itu. Kemudian karena kita ingin mengetahui juga untuk rankingnya, maka kita bikin juga teman-teman VLOOKUP untuk mencari data rankingnya, sama seperti tadi. Jadi nilai berupa angka atau huruf yang akan dicari. Kemudian dikasih tanda pemisah berupa koma atau titik koma. Kemudian teman-teman pilih data yang akan dicari, mulainya dari angka yang akan dicari ya teman-teman. Di sini angka yang ingin dicari adalah nama. Berarti teman-teman tinggal klik di bagian nama. Kemudian yang kita mau cari adalah rankingnya teman-teman. Berarti dari nama ini kalian tarik ke ranking. Kemudian kalian tarik sampai ke paling terakhir, data terakhir. Setelah itu kalian beri tanda koma. Nah,
di sini kita akan memanggil untuk ranking teman-teman. Dia berada di deretan baris ketiga teman-teman. Maka di sini kita masukkan angka 3. Setelah itu koma. Setelah itu pilih yang false teman-teman. Nah, diketahui di sini bahwa Spider-Man memiliki ranking ke-6 teman-teman dari teman-temannya yang lain, seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi yang lookup ya teman-teman. Gimana sih fungsi yang lookup ini? Jadi lookup ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari data yang bentuknya horizontal seperti ini teman-teman. Ya, sebelumnya vertikal, datanya menjadi horizontal seperti ini, kalian bisa menggunakan rumus lookup. Nah, misal nih kita mau mencari data atas nama Tukimin gitu kan ya. Nah, di sini kalian tinggal klik sama dengan lookup. Kemudian lookup values-nya data yang kalian mau cari itu yang mana? Nama Tukimin kan gitu. Nah, kemudian ditandai koma. Setelah itu kita pilih tabel array-nya. Data yang akan kita cari yang mana. Nah, caranya sama teman-teman kayak yang vertikal tadi. Tapi kalian langsung saja dari nama Just Juice ini, kalian tarik ke paling terakhir datanya. Koma, karena data yang mau kita panggil adalah nilai, di mana dia berada di baris kedua, kalian ketik nomor 2. Setelah itu koma lagi. Setelah itu pilih false exact match. Jadi kita mau cari angka yang benar-benar valid teman-teman. Kalian enter. Nah, di sini sudah muncul untuk nilainya teman-teman. Kalau nilai Tukimin itu adalah 99. Oke, selanjutnya kita mencari untuk rankingnya teman-teman. Nah, caranya sama. Kita ketikkan lookup di sini. Kemudian teman-teman pilih untuk nilai yang akan dicari. Di sini nilai yang akan dicari kan kita nama ya teman-teman. Jangan lupa diberi tanda koma untuk pemisah. Kemudian kalian tarik dari angka atau huruf yang kalian akan cari. Di sini yang mau kita cari karena nama. Jadi dari nama ini kalian tarik sampai dengan data yang akan kita cari. Sampai dengan baris data yang akan kita cari. Kemudian kita tarik ya teman-teman sampai data terakhir. Oke, kemudian kalian beri tanda pemisah lagi. Nah, di sini row index 6-nya kita akan mau manggil untuk ranking teman-teman. Dia berada di baris ketiga, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kalian ketik angka 3 di sini. Setelah itu koma lagi. Nah, di sini kita mau cari nilai eksaknya, jadi kita pilih yang false, habis itu enter. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita udah bisa ketahuan nih atas nama-nama itu. Nah, di sini saya mau mau mempermudah untuk tanpa mengetik teman-teman. Saya akan memasukkan pick list ya. Kalian tinggal klik di menu ini. Menu toolbarnya kalian pilih data, kemudian kalian pilih data validation. Setelah itu kalian klik data validation di sini. Nah, di sini untuk saya akan mau memberikan pick list ya, teman-teman. Nah, kalian pilih untuk di sini allow-nya kalian pilih yang list ya, teman-teman. Kalian pilih datanya di source ini. Nah, kita yang mau kita pilih adalah nama di sini. Kalian tinggal tarik dari nama Just Juice di sini sampai ke bawah, sampai ke nama terakhir. Nah, kemudian kita centang ignore blank. Jadi kalau misalkan kita tidak memasukkan angka di sini atau kita memasukkan huruf yang tidak ada di list ini, maka dia akan otomatis menolak teman-teman. Kalian tinggal klik OK.
Nah, di sini kalian tidak perlu mengetik lagi teman-teman, tinggal kalian searching aja namanya siapa gitu kan. Misalkan saya mau cari nama Iron Man gitu kan. Nah, di sini udah ada nih, nilainya dia 64, rankingnya 11. Saya mau cari nama Bocil gitu kan. Nah, di sini ada nilainya 50 dan rankingnya 17 teman-teman. Oke, seperti itu aja teman-teman. Kalau kalian bingung, nanti saya akan share untuk filenya ya teman-teman. Mungkin kalian bisa download untuk untuk belajar sendiri, atau kalian bisa komen chatting di kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan sesuai dengan pemahaman saya, itu kan. Oke, welcome ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau nanya, yang masih bingung gimana sih caranya, saya masih belum bisa bang gitu. Oke, bisa langsung japri aja di komentar, nanti saya akan bantu untuk memecahkan masalahnya. Ini untuk yang kasusnya simple ya teman-teman. Nanti mungkin kalau misalkan memungkinkan, saya akan membuat tutorialnya lagi, tapi untuk yang versi data lebih banyak ya teman-teman. Gitu. Ini cukup membantu ketika teman-teman dihadapkan suatu data yang cukup banyak gitu teman-teman. Ya lumayan membantu teman-teman sih untuk mempermudah, semisal untuk mencari suatu nilai yang dari beberapa data yang banyak gitu, itu bisa teman-teman. Tanpa kalian harus ngecek satu-satu lagi, mulai dari huruf A, B, C dan lain, itu nggak perlu. Oke, gitu aja teman-teman. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata dari saya yang kurang nyaman di hati teman-teman. Saya mohon maaf juga kalau misalkan masih banyak kekurangan dari channel ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih juga buat kalian yang senantiasa selalu support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar saya semangat untuk upload konten selanjutnya, dan saya akan memberikan seputar ilmu-ilmu perihal Excel, Word, dan aplikasi-aplikasi PC lainnya. Itu aja teman-teman, saya pamit undur diri. Terima kasih. Oke, bye-bye.